Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke materi yang berikutnya berkaitan dengan phrase atau frasa. Sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Di video sebelumnya, di materi sebelumnya sudah kita bahas mengenai pengertian dari phrase, yakni rangkaian kata yang memiliki susunan atau memiliki pola head dan juga modifier. Ada head yang dijelaskan, ada modifier yang menjelaskan. Frasa memiliki pola head sama modifier. Head itu jumlahnya 1, modifier itu jumlahnya 1 atau lebih. Yang dijelaskan 1, yang menjelaskan bisa lebih dari 1. Nah, phrase atau frasa sendiri ada 9 jenis. Ada 9 jenis phrase. Namun yang akan kita bahas 4 frase awal. Yang mana frasa-frasa ini akan sering kita gunakan di materi setelahnya. Ini 4 frase yang paling sering akan kita gunakan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 jenis frasa saja. Yang pertama, noun phrase. Noun phrase itu adalah frasa yang headnya berupa noun. Frasa yang headnya berupa noun. Yang dijelaskan itu berupa noun. Headnya berupa noun, modifiernya yang menjelaskannya bisa berupa adjektif dan juga bisa berupa noun. Polanya, teman-teman perlu perhatikan, polanya adalah modifier diikuti dengan head. Ini pola dalam bahasa Inggris ya. Modifier diikuti dengan head. Modifiernya berupa adjektif atau noun, headnya berupa noun. Headnya berupa noun. Contoh, gadis cantik dalam bahasa Inggris adalah beautiful girl. Di mana beautifulnya sebagai modifier, girlnya sebagai head yang dijelaskan. Beautiful itu kan sifat, girlnya adalah noun. Maka susunan ini dinamakan noun phrase. Rumah besar, bahasa Inggrisnya adalah big house. Yang menjelaskan adalah big-nya, house-nya yang dijelaskan. Yang menjelaskan modifiernya berupa adjektif, big besar. House-nya berupa noun, maka ketika adjektif ketemu sama noun, maka dia akan membentuk susunan noun phrase. Toko mainan, toy store. Toy-nya kelas katanya adalah noun. Store juga kelas katanya noun. Ketika ada noun bertemu dengan noun, noun yang pertama modifier, noun yang kedua head, maka dia dinamakan noun phrase. Di Indonesia, bahasa Inggrisnya adalah in Indonesia. In di sini termasuk adjektif bukan? Di materi sebelumnya sudah kita bahas, in itu termasuk preposition. Nah, karena di sini tidak ada pola preposition, tidak ada modifier yang berupa preposition, maka ini tidak termasuk dalam noun phrase. Ingat ya, kalau noun phrase itu polanya adjektif ataupun noun diikuti dengan noun. Adjektif atau noun yang pertama itu sebagai modifier yang menjelaskan ke head yang berupa noun. Frasa yang kedua adalah adjective phrase. Adjective phrase atau frasa yang headnya berupa adjektif. Headnya yang dijelaskan berupa adjektif. Headnya berupa adjektif, modifiernya berupa adverb of degree. Adverb of degree itu apa? Teman-teman bisa lihat di catatannya. Adverb of degree adalah kata keterangan yang menunjukkan tingkatan, degree. Contoh, tingkatan sangat. So, very, extremely, highly. Ini maknanya semuanya bermakna sangat. Ada maknanya terlalu, too, overly. Ada yang maknanya cukup, enough, pretty. Ada yang maknanya agak, somewhat, rather, dan seterusnya. Ini beberapa contoh dari adverb of degree.
yang menunjukkan tingkatan sangat, tingkatan terlalu, tingkatan cukup, tingkatan agak. Polanya adalah modifier diikuti dengan head. Modifiernya dulu baru diikuti dengan head. Adverb of degree dulu baru diikuti dengan adjective. Contoh, sangat cantik. Bahasa Inggrisnya adalah very beautiful. Very di sini adalah modifier, beautiful di sini adalah head. Kenapa? Very disebut modifier karena very-nya termasuk adverb of degree. Adverb of degree termasuk modifier, beautiful-nya di sini kelas katanya adalah adjective. Sebagai head-nya yang dijelaskan, sangat cantik. Nah, karena ada adjective diikuti dengan adverb of degree, maka dia dinamakan adjective phrase. Terlalu besar, too big. Modifiernya adalah too, big-nya sebagai head. Kenapa? To disebut modifier karena to termasuk adverb of degree, big-nya termasuk adjective. Ketika ada adverb of degree ketemu dengan adjective, maka dinamakan adjective phrase. Cukup baik. Nah, good enough atau enough good? Oke, kalau kita melihat polanya, yang tepat adalah enough good. Tetapi khusus untuk kata enough, pada adjective phrase dan adverbial phrase yang setelah ini kita akan bahas, polanya dibalik menjadi head-nya dulu, baru modifier. Dengan kata lain, enough-nya terletak di belakang. Oke, contoh di sini, good enough sama enough good. Maka sesuai dengan pola yang telah kita bahas, yang tepat adalah good enough. Enough good ini kurang tepat. Clearly enough atau enough clearly. Oke, yang tepat adalah clearly enough. Enough clearly kurang tepat. Ingat, enough-nya terletak di belakang. Dalam hal ini, berarti yang tepat adalah good enough. Sedangkan enough good kurang tepat. Ya. Pengecualian saja untuk kata enough ya. Kalau teman-teman lihat, polanya pasti MH, modifier, head. Kecuali ketika dia menggunakan enough. Polanya berubah menjadi head, modifier. Oke, cukup sekian sampai di sini dulu untuk materinya. Insyaallah kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk lanjutannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Everyone can be better.